Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafifa Khairumuna, NPM 1704050001. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan praktek micro teaching dengan tema kitab-kitab Allah SWT dan Nabi penerimanya. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas pembelajaran SKI dan Akidah Akhlak MISD dengan dosen pengampu Bapak Minzani Alfa, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Ibu mau minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama-sama. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, semua pada sehat ya. Ibu mau minta tolong kepada ketua kelas untuk mengabsen teman-temannya. Alhamdulillah, semua pada berangkat semua ya, tidak ada yang sakit. Di sini Ibu akan memberikan sebuah speaking tentang nyanyian kitab-kitab Allah SWT dan Nabi penerimanya dengan nada balonku ada 5. Contohnya seperti ini. Kitab Allah yang 4, pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, keempat kitab Al-Quran. Hey, itulah kitab-kitab yang wajib kita amalkan sampai di akhir zaman. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan ke Nabi akhir zaman. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan tentang nama kitab-kitab Allah SWT dan Nabi penerimanya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang kitab-kitab Allah SWT dan Nabi penerimanya. Kitab Allah berarti buku Allah yang berisi tentang petunjuk dan pedoman hidup umat manusia. Kita sebagai umat manusia, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah SWT, di mana beriman kepada kitab-kitab Allah SWT itu termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Beriman itu artinya mempercayai atau meyakini akan keberadaan kitab-kitab Allah SWT, di mana kitab-kitab Allah SWT itu ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat berbahasa Ibrani yang berarti syariat atau perintah. Isi dalam kitab Taurat ini yaitu keyakinan untuk menyembah Allah SWT serta larangan untuk menyembah berhala. Di dalam kitab Taurat ini juga menjelaskan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berbahasa Kipti yang artinya tulisan. Isi dari kitab Zabur yaitu berupa zikir, pengajaran, dan hikmah. Dan kitab Zabur ini merupakan wahyu Allah SWT yang diperuntukkan untuk umat Bani Israel. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berasal dari bahasa Yunani yang artinya kabar gembira. Isi dari kitab Injil yaitu membenarkan dan memperkuat ajaran-ajaran dalam kitab-kitab yang sebelumnya seperti kitab Zabur dan kitab Taurat. Kitab Injil ini merupakan pedoman bagi kaum Nasrani. Yang keempat yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab.
Dan Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kitab Al-Quran ini berisi tentang akidah dan keimanan, penciptaan alam dan manusia, kisah-kisah, hubungan antara manusia dengan Allah SWT, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Sekarang Ibu mau mendengar kalian secara bersama-sama menyebutkan tentang nama-nama kitab Allah SWT dan Nabi penerimanya. Ibu sudah menyiapkan beberapa kartu yang berisi soal dan jawaban. Ibu akan membagi kartu ini ke masing-masing siswa. Setelah itu, Ibu akan memberikan waktu beberapa menit untuk kalian berpikir. Setelah itu, kalian mencari pasangan yang mempunyai soal atau jawaban yang cocok dengan kertas yang kalian pegang. Setelah itu, kalau sudah, kertas dan jawaban tersebut kita cocokkan di depan kelas. Contohnya seperti ini, Ibu mendapatkan soal yaitu kitab yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Lalu ternyata teman sebelah bangku Ibu itu mendapatkan jawaban berupa kitab Al-Quran. Nah, ini sama ini kan jawaban dan soal yang cocok. Jadi kita bisa nanti Ibu sama teman Ibu maju ke depan buat bilang kepada bu gurunya di hadapan teman-teman sekalian. Di sini Ibu sudah menyiapkan media yang bernama Pakiki atau papan kitab-kitab Allah SWT. Jadi caranya Ibu mau minta tolong kepada 4 orang siswa yang masing-masing akan mendapatkan kartu ini. Misalkan contohnya yang ini. Contohnya yaitu kitab yang berbahasa Ibrani yang berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah SWT serta larangan menyembah berhala dan diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu termasuk kitab apa? Jadi kan ini kalau kepada Nabi Musa berarti kitab Taurat. Jadi kita tempelkan ini dibuka, setelah itu kita tempelkan terlebih dahulu. Begitupun seterusnya. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu kita sebagai umat manusia wajib meyakini dan mempercayai akan keberadaan kitab-kitab Allah SWT. Yang pertama yaitu ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua yaitu ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat yaitu ada kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, sekarang Ibu akan memberikan PR kepada kalian. Silahkan hafalkan lagu yang tadi sudah Ibu ajarkan, lalu kita akan nyanyikan pada pertemuan berikutnya. Oke, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.